Selamat datang kembali di channel Ayah Tanto. Udah siap upgrade skill bikin media pembelajaran 3D AR? Kali ini kita bakal eksplorasi fitur baru yang bikin kreasi kamu makin canggih. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di tutorial Assembler Edu untuk yang ke-14. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih objek dengan object list di Assembler Edu dan beberapa kegunaannya. Nah, ketika ada terlalu banyak objek dalam satu proyek, bisa jadi Anda akan kebingungan saat harus mencari objek tertentu. Dengan object list, Anda bisa melihat dan menyortir daftar objek yang ada di dalam proyek dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa mengubah, mengunci, atau menyembunyikan dan menampilkan objek di editor. Cukup dengan klik setiap objeknya. Nah, mari kita masuk ke halaman editor Assembler Edu. Nah, ketika saya sudah membuat atau menambahkan beberapa objek di dalam editor. Di sini ada beberapa objek gitu ya, ada teks, ada 3D. Kemudian saya akan mengambil satu di antara objek ini. Yang lebih mudah adalah dengan menggunakan di sini ada tombol object list di bagian kanan bawah. Kita tinggal klik, maka objek-objek itu ada di daftar di sini. Nah, di sini ada beberapa ya. Misalnya saya ingin memilih anak-anak gitu ya. Gambar anak-anak akan ke select. Jadi satu kali klik langsung menuju ke yang terpilih adalah anak di sini. Jadi kita bisa langsung ngeklik memilih objek anak-anak. Oke, itu yang pertama. Jadi mudah langsung mengambil atau memilih objek yang dimaksud. Nah, berikutnya, jika Anda ingin melakukan satu aksi yang sama terhadap beberapa atau semua objek yang ada di satu proyek, Anda tidak perlu memilihnya satu persatu. Cukup klik opsi multi-select dan Anda bisa drag objek-objek yang Anda mau. Cara lainnya adalah melalui menu object list. Setelah klik menunya, pilih multi-select di bagian kiri atas panel dan Anda bisa klik objek-objek yang mau Anda pilih secara bersamaan. Setelah objek terpilih, Anda bisa langsung menerapkan aksi yang Anda mau. Perhatikan di sini kita masuk kembali ke sini. Nah, di sini ada tombol multi-select. Kalau kita aktifkan, maka di sini pilih minimal 2 objek. Jadi kita misalnya mau menghilangkan atau memilih yang dewasa sama lansia gitu ya. Kemudian jangan lupa klik apply. Nah, jadi di sini sudah terselect 2 objek sekaligus dan ini bisa dikenai dengan perlakuan yang bersamaan. Misalnya di sini mau memajukan, memindahkan, atau juga saya kedepankan ya. Bisa juga dengan rotasi kedua-duanya juga bisa gitu ya. Jadi yang kita pilih bisa dilakukan aksi yang sama. Oke, berikutnya kita kembalikan ya. Kita kembalikan. Nah, berikutnya ada tips yaitu bagaimana supaya cepat gitu ya untuk memunculkan opsi multi select. Anda bisa menekan M pada keyboard. Jadi kita praktekkan. Misalnya saya akan memilih ada 4 anak di sini ya. 1, 2, 3, 4 saya select. Caranya adalah tekan huruf M pada keyboard, klik. Nah, di sini ada drag
to select multiple object. Jadi kita tekan, tahan pakai mouse, kita drag kayak gini. Nah, di sini sudah terselect ada 4 objek, bisa kita lakukan perlakuan yang sama gitu ya. Ini kita gerakkan, maka keempat-empatnya akan bergerak bersamaan. Nah, berikutnya kita akan menggandakan scene-nya ini, kita duplicate. Nah, di halaman 1 dan 2, scene 1 dan scene 2 isinya sama, tetapi kita akan sembunyikan ya. Jadi kita akan sembunyikan di antara objek ini. Caranya adalah dengan memakai objek list kita bisa menampilkan atau menyembunyikan gitu ya. Maaf, kalau saya sentuh ini, objek-objek ini, maka akan muncul tanda. Tanda di sini ada tombol gembok kunci dan tombol mata. Untuk yang scene 2, saya akan ubah di sini hanya ada bayi saja gitu ya. Jadi bayinya kita biarkan, maka yang lain kita sembunyikan. Kita sembunyikan selain bayi, jadi balitanya kita sembunyikan, anak-anaknya sembunyikan, remajanya sembunyikan, dewasa disembunyikan, lansianya juga disembunyikan. Kemudian untuk teksnya kita pilih diganti menjadi tulisan bayi. Oke, di sini namanya adalah teks bayi gitu ya. Nah, oke, jadi bentuknya adalah yang ini. Yang pertama itu ada lengkap pertumbuhan, jadi ada beberapa objek. Kemudian yang kedua, scene 2 itu hanya ada bayi. Lebih enaknya ini ditengahkan, skalanya kita perbesar gitu ya. Nah, sehingga nanti tinggal bisa diberi interaksi di sini, misalnya kita klik bayinya, maka akan menuju ke scene 2, ada tulisan bayi gitu ya. Nah, ini adalah kegunaan dari objek list, yaitu bisa menyembunyikan dari beberapa objek gitu ya. Jadi ini ada pada tersembunyi. Oke, sekian untuk tutorial yang ke-14 tentang bagaimana cara memilih objek atau menyembunyikan objek dengan objek list. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.